Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI Elisadaya Magelang. Kita bersyukur kembali kita akan menikmati keberadaan firman Tuhan pada hari ini. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah jangan menjadi orang fasik. Kita buka bersama di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang ke-20, kemudian ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi Amsal 4 ayat 20, kemudian ayat 23 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat yang ke-23 sampai ayat 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal ini Salomo menuliskan bagaimana pengalamannya. Di sini Salomo bagi pengalamannya di mana Salomo telah belajar tentang jalan-jalan dari ayahnya yaitu Daud. Dan kini ia meneruskan pengarahan itu, ajaran itu kepada anak-anaknya. Setelah Salomo menghimbau untuk supaya berjalan di dalam hikmat, dalam pasal-pasal yang awal, dalam ayat-ayat yang terdapat di awal dari pasal ini, ya, di situ berbicara tentang hikmat. Selanjutnya Raja Salomo memberikan nasihatnya, memberikan pengarahannya dengan menasehatkan untuk supaya kehidupan kita jangan sampai menjadi orang fasik. Nah, apa yang dimaksud dengan orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Kelakuannya buruk, jahat, berbuat dosa, ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Sudah jelas mengingatkan kepada kita bahwa orang fasik ini adalah orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Salomo mengingatkan untuk supaya kehidupan kita melalui firman Tuhan ini, ketika kita membaca firman Tuhan ini, diingatkan janganlah kita menjadi orang fasik, ya, sehingga kita tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tapi hendaklah kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan kita mau taat kepadanya. Oleh sebab itu dalam ayat ini Salomo memberikan nasihatnya tentang bagaimana supaya kehidupan kita jangan menjadi seperti orang fasik. Ya, kita lihat bersama apa sajakah nasihat Salomo itu. Yang pertama dalam ayat yang ke-23 yaitu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Maksudnya adalah kita harus berusaha untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bersiaga, berjaga-jaga supaya jangan ada hal-hal yang jahat yang masuk ke dalam hati kita, yang mengotori hati kita. Karena hati manusia adalah pusat pikiran, pusat perasaan, dan juga pusat kehendak seseorang tersebut. Hati kita ini, hati manusia ini ibarat sumber mata air, Bapak Ibu saudara-saudari. Jika sumbernya bersih, maka airnya pun bersih. Tetapi jika sumber airnya kotor, maka air yang dihasilkan pun kotor. Nah, jika dikatakan bahwa hati kita ini seperti ibarat sumber mata air, tentunya kita rindu sumber mata air itu adalah sumber mata air bersih. Nah, bagaimana supaya hati manusia bisa menjadi bersih, ya? Seperti mata air yang jernih atau mata air yang bersih. Caranya adalah yaitu dengan air dan kuasa Roh Kudus yang berasal daripada Tuhan Yesus. Jadi jika kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang akan membersihkan hati kita, menguduskan hati kita. Dan jika hati kita bersih, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan pun bersih atau baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi jika dalam hati kita, ya, isinya adalah hal-hal yang buruk, ya, sombong, dendam, dengki dan lain sebagainya, maka yang terpancar dalam diri kita pun juga adalah hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan tidak berkenan. Nah, jika hati kita adalah seperti sumber mata air yang bersih, ya, maka dari situ akan mengalir
aliran-aliran air bersih pula. Nah, dari hati kita yang bersih akan mengalir ke seluruh tubuh kita, mengalir ke seluruh kehidupan kita, perbuatan-perbuatan yang bersih, perbuatan-perbuatan yang berkenan. Nah, kemudian selanjutnya nasihat apa lagi yang diberikan oleh oleh Raja Salomo ini? Dari hati yang bersih, maka akan muncullah perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang memberkati. Nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Salomo dalam ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ini berbicara tentang mulut yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak baik. Tentunya orang benar, kita sebagai umat-umat percaya kepada Tuhan Yesus akan selalu memperkatakan hal yang baik, hal yang benar. Karena itulah sebuah kewajiban, itulah yang Tuhan inginkan. Mulut kita gunakan untuk memperkatakan berkat, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Dia, bukan untuk memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan. Berbicaralah mengenai apa yang bermanfaat, apa yang memberkati orang lain, bukan perkataan yang melukai orang lain. Apa yang kita ucapkan itu haruslah perkataan yang pasti, benar, murni, sesuai fakta dan tidak berubah-ubah. Amsal 10 ayat 11, di sana dikatakan firman Tuhan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita sebagai orang benar, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah sumber kehidupan. Menguatkan orang lain, memberkati orang lain. Ya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai seperti orang fasik yang perkataannya penuh dengan kejahatan. Kemudian Bapak Ibu, nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Raja Salomo. Bagaimana kehidupan kita supaya tidak menjadi orang fasik. Jangan menjadi orang fasik. Dalam ayat yang ke-25. Biarlah matamu terus memandang ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dari hati yang bersih, maka akan keluar perkataan-perkataan yang bersih juga, perkataan yang baik. Kemudian dari hati yang bersih, maka akan membuat kita untuk selalu memandang ke depan, untuk memandang juga hal-hal yang bersih, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Memandang terus ke depan. Mata manusia tentunya dapat disesatkan dengan hal-hal yang jahat. Di muka bumi ini ya, mata manusia bisa dijebak dengan hal-hal yang memuaskan secara daging, tetapi sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita diingatkan, berhentilah memandang kesia-siaan. Janganlah melirik ke jalan atau ke arah yang menyimpang. Ya, kita harus tetap mengarahkan pandangan kita ya kepada pribadi yang menciptakan diri kita, yang menciptakan kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita mau selalu memandang ke depan, di mana Tuhan Yesus berada, menyambut kita. Kita saat ini dalam dunia mengadakan perjalanan untuk benar-benar sampai kepada Bapa, bertemu kepada Bapa. Dan Bapa berdiri di depan kita, dan seharusnya kita pun harus memandang ke depan, di mana Tuhan berada. Dan kita juga harus selalu berjaga-jaga supaya kita tetap mengikuti Dia, supaya kita tetap berada di jalan yang sudah Dia tentukan. Oleh sebab itu arahkan matamu ke depan, arahkan matamu kepada Tuhan Yesus, bukan kepada perkara-perkara yang ada di dunia. Arahkan mata kita kepada pedoman, yaitu firman Tuhan, dan taatilah firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan adalah petunjuk dalam kehidupan kita, membawa kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian nasihat yang terakhir yang diberikan Salomo supaya kehidupan kita jangan menjadi orang fasik. Dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dari hati yang bersih, maka akan membuat kehidupan kita pun selalu hidup dalam kebenaran. Kaki kita tidak akan melangkah di dalam jalan kejahatan. Penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menentukan keputusan dalam kehidupan. Karena keputusan yang tepat akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, agar kita dapat melangkah dengan tepat, mengambil keputusan dengan tepat, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetaplah berdiri di dalam jalannya Tuhan.
Ambil keputusan untuk tetap terus lakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita di masa yang mendatang akan dijamin dengan berkat-berkat Tuhan, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Jauhkan kaki kita dari segala kejahatan, agar masa depan kita baik, ya. Kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini berarti kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat firman Tuhan yang menerangi jalan kita, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, ikutilah firman Tuhan itu. Supaya kehidupan kita tetap terus berada di jalan yang benar. Jalan kita selalu diterangi untuk semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Selain itu kita harus berjalan secara konsisten pada jalannya Tuhan. Jalan dengan tetap tidak berubah-ubah, teguh, tidak tergoyahkan di tengah jalannya Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada godaan, ada pergumulan yang sering kali menarik kita untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tak oleh sebab itu mintalah kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita, menginsyafkan kita, menyadarkan kita, untuk selalu mengingatkan kita tetaplah berada di jalannya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin Anda percaya firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita akan akhiri renungan hari ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih khusus melalui firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, supaya kami orang-orang yang percaya jangan menjadi orang fasik. Tapi kami mau senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Engkau ingini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terus penuhi kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya Roh Kudus-Mu yang terus membawa kami kepada segala kebenaran. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Keluarga besar GPD LSAD Magelang hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan kami hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari kami hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ini menjadi pengakuan dan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami selalu memuji Engkau, meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.